Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, saya Riki Zulfikar sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Sahid Jakarta. Dan saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500134468. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Materi yang akan saya sajikan adalah Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang pergaulan bebas dan mendekati zina di kelas 10 perhotelan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat untuk hari ini? Semangat. Baik, karena saya lihat di sini udah semangat semuanya, kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Islam. Siap semuanya? Siap. Oke. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai belajar, saya mau cek kerapihannya terlebih dahulu. Coba, sudah rapi atau belum seragamnya? Sudah? Bukunya sudah dibawa semua? Oke, terus juga perlengkapan alat tulisnya sudah siap? Oke, kalau sudah siap, saya mau cek kehadirannya terlebih dahulu. Ada temannya yang sakit? Ada. Oh, coba saya mau cek kehadirannya ya. Yang pertama, Alvino Saputra hadir. Gimana kabarnya Alvino? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Semangat untuk hari ini? Semangat. Semangat. Oke, selanjutnya Elvi Hidayah. Elvi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, saya lihat kamu kayaknya semangat banget nih hari ini. Semangat hari ini? Semangat. Oke, selanjutnya ada Yongki Indrawan. Yongki, nama kamu Mang Yongki dari lahir? Iya. Oh ya, dari lahir namanya Yongki ya. Ya, mudah-mudahan menjadi manusia yang berkualitas. Ya, karena Yongki itu kan salah satu merek yang punya kualitas ya. Iya, oke. Baik anak-anak semuanya, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali bersama-sama dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya ada? Oke, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Bersiap. Siap. Sebelum memulai pembelajaran agama pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke materi, saya mau cek semangatnya dulu. Yal Sahid bisa? Bisa. Ya, kalau saya bilang selamat pagi Sahid, jawabnya? Pagi. Iya, tangannya diangkat, dikepal, bukti bahwa kita semuanya semangat. Oke, saya coba. Selamat pagi Sahid. Pagi. Semangat. SMK Sahid Jakarta. Semakin jaya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Yang kedua, mampu membaca dan menghafal ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Selanjutnya, peserta didik mampu memahami isi kandungan dari ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Dan yang terakhir adalah menyajikan konten atau infografis terkait dengan paparan materi larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya saya mau tanya, ketika kita mendengar kata pergaulan bebas, ya, kira-kira contoh pergaulan bebas itu apa sih? Seks bebas, mabuk-mabukan, apalagi?
Narkoba. Coba kita lihat pertanyaan pemantik. Apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas dan mendekati zina? Ada yang bisa jawab? Boleh angkat tangannya? Oke, silahkan. Apa sih pergaulan bebas dan mendekati zina itu? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najma. Menurut saya, pergaulan bebas itu merupakan suatu pergaulan yang tidak dibatasi dan tidak mengetahui batas-batas yang telah ditentukan, serta zina itu seperti sesuatu yang kurang pantas. Contohnya mungkin seks bebas, terus maaf yang pacaran atau yang lagi dekat sama orang, terus sama apa ya? Oh, maaf, menyukai seseorang. Oke, boleh tepuk tangan? Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana fenomena pergaulan bebas saat ini? Ada yang bisa menjawab atau menjelaskan bagaimana sih fenomena pergaulan bebas saat ini yang ada di Indonesia mungkin? Yongki. Ya, boleh berdiri Yongki? Nah, menurut Yongki, bagaimana sih fenomena pergaulan bebas saat ini? Sebelumnya izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak. Menurut saya fenomena pergaulan bebas pada saat ini seperti living together, kayak hidup berdampingan lah, jauh dari kata aturan. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Dan itu fenomena sekarang banyak yang seperti itu ya? Banyak juga pakai gitu. Oh ya, coba dari teman-teman yang lain kira-kira benar nggak sih yang disampaikan oleh Yongki? Benar ya. Oke, terima kasih Yongki. Boleh tepuk tangan untuk Yongki? Nah, oke. Yang ketiga, bagaimana sikap kita menjaga diri dari pergaulan bebas? Nah, mungkin pertanyaan ketiga ini kira-kira nih, kita sebagai umat Islam nih, ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah mengerti bahwa pergaulan bebas itu sesuatu yang dilarang, apalagi sampai mendekati zina, nah kira-kira upaya melindungi dirinya itu dengan cara apa sih? Itu. Ada yang bisa jawab? Di zaman yang sekarang kita harus pintar-pintar memilih teman, karena kita harus melihat pertemanan kita terlebih dahulu, karena zaman sekarang anak muda Gen Z tuh kayak gampang terpengaruh sama hal-hal yang negatif, kayak rasa penasarannya tuh kayak besar gitu, padahal itu emang nggak baik. Dan menurut saya sebelum bergaul dengan orang lain, kita harus melihat dari sisi sampingnya dulu, dia benar-benar yang baik atau yang tidak baik sih Pak, menurut saya. Oke, boleh tepuk tangan? Nah, anak-anak, nah di sini ada beberapa kasus atau masalah yang ada di Indonesia. Yang pertama, maraknya pergaulan bebas, perkawinan anak tembus 43 kasus. Ya luar biasa ya. Pergaulan bebas saat ini, perkawinan anak, berarti kan dia belum dewasa ya. Secara usia belum dewasa, secara finansial dia masih tergantung kepada orang tua. Ya, tapi di sini kasusnya itu sampai 43. Nah, ini saya ambil tahun 2025. Nah, coba anak-anak, di sini ada beberapa masalah. Saya ingin kalian coba berdiskusi terlebih dahulu, tanggapan kalian seperti apa sih terkait dengan fenomena yang ada di Indonesia saat ini. Nah, untuk yang pertama, ini nanti silakan untuk kelompok yang pertama yang di sini. Silakan berdiskusi terkait dengan yang kasus yang pertama. Yang kedua, pergaulan bebas bikin kasus HIV di Kota Malang terus meningkat. Nah, ini mungkin kelompok 2. Coba kalian diskusikan terkait dengan pergaulan bebas ini, HIV di Kota Malang ini terus meningkat. Kenapa? Kok bisa meningkat itu? Atau mungkin pergaulan bebasnya, atau mungkin faktor agamanya juga, atau faktor apa sih yang menjadikan pergaulan bebas ini semakin meningkat? Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang kelompok 3, di sini 2 remaja di Aceh dicambuk 100 kali karena terbukti berzina. Nah, tanggapan kalian itu seperti apa sih? Apakah sudah sesuai dengan syariat Islam, atau mungkin kalian tidak setuju dengan adanya hukum ini, atau kalian setuju agar tidak ada terjadi perzinahan, atau seperti apa? Mohon nanti bisa ditanggapi.
Dan yang ketiga adalah yang keempat ini, 3 remaja di Jembrana positif HIV AIDS akibat pergaulan bebas. Ini nanti kelompok yang ini ya. Oke, sebelum kalian diskusi, saya ada satu penayangan video. Nah, ini mungkin bisa menjadi referensi juga untuk nanti bahan diskusi kalian. Oke, selesai. Nah, ya, sudah lihat videonya semua? Nah, kira-kira di video itu membahas tentang apa aja sih tadi? Free sex, pergaulan bebas, dampak pergaulan bebas. Nah, salah satu dampaknya tadi apa? Pergaulan bebas. Ya, hamil di luar nikah. Bahkan ketika dia nggak mampu, akhirnya bisa sampai bunuh diri. Ya, kira-kira ketika terjadi pergaulan bebas yang mendekati zina atau bahkan sampai terjadi perbuatan zina, kira-kira yang rugi dirinya aja atau ada yang lain? Yang lain juga, berarti berdampak kepada yang lain juga ya. Berdampak kepada keluarga. Diri sendiri udah pasti berdampak, keluarganya juga pasti terdampak juga. Pendidikannya juga berdampak juga ya. Untuk anaknya kena dampaknya apa enggak? Kena dampaknya juga, karena ketika ada anak lahir di luar nikah, salah satu dampaknya itu apa? Nice, berpotensi cacat, betul, karena kandungannya belum kuat gitu. Dan secara kenegaraan pun ketika lahir dia nanti nggak punya akte kelahiran. Tuh, sedangkan akte kelahiran itu kan untuk kalian daftar sekolah itu wajib ada akte ya. Nah, ketika dia lahirnya itu di luar pernikahan, maka anak tersebut tidak punya akte lahir. Seperti itu. Jadi dampaknya itu sangat luar biasa. Kita coba masuk ke ayatnya dulu. Menurut kalian, ada nggak sih ayat Al-Quran yang membahas tentang pergaulan bebas dan mendekati zina? Ayat apakah itu? Al-Isra ayat 32. Oke, bareng-bareng dari bismillah yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, kita pahami, kita perdalam terkait dengan makna yang ada di Quran surat Al-Isra ayat 32 ini. Dan janganlah kamu mendekati zina. Berarti ini belum sampai melakukan zina. Baru mendekatinya saja sudah dilarang. Kira-kira kenapa ya Allah itu melarang mendekati zina? Kalau melarang zina itu sudah pasti, tapi ternyata mendekatinya saja itu sudah dilarang. Ya. Kenapa sampai seperti itu? Karena dikhawatirkan ketika sudah mendekati, di situ ada potensi untuk dia berbuat zina. Makanya dari mendekatinya saja sudah dilarang. Apa sih contoh perbuatan yang mendekati zina itu? Pacaran. Apalagi? Ya, misalkan dia sering jalan bareng. Ya, apalagi jalannya itu ke tempat-tempat yang sepi, yang nggak banyak orang. Kira-kira itu termasuk mendekati zina atau tidak? Iya, termasuk. Ya. Nah, jadi kita sebagai pelajar yang baik, ketika kita sudah belajar tentang Al-Isra ayat 32 ini, berarti kita harus bisa menjaga diri dari hal-hal yang mendekati zina. Oke, selanjutnya. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji. Jadi zina itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, yang nggak bagus, yang dilarang, yang dosa. Oh, dia perbuatan zina tuh. Dan suatu jalan yang buruk. Jadi kita tidak boleh
ada di jalan yang di situ ada perzinahan. Zina itu apa sih? Ya gampangnya zina itu antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, ya, dia melakukan hubungan seks di luar dari pernikahan. Itu zina. Seperti itu. Nah, bisa kita menjaga diri kita? Bisa. Oke. Ya, masih semangat semuanya? Iya, biasa kalau untuk materi setelah itu kita selingi dengan ice breaking mungkin ya biar lebih semangat, biar biar nggak jenuh pembelajarannya. Oke, konsentrasi. Sikut, sakit, sekat, sikut, sakit, sikat. Gitu ya. Oke, yuk silakan. Ya, oke. Sakit, sikut, sekat. Oh ya. Sikut, sekat, sakit, sikat. Oke. Kelompok satu ada? Sudah. Oke, siap. Melingkar. Ya. Sakit. Sikut. Sakit. Sekat. Sakit. Sikut. Belum. Oke, ya. Sakit. Sikut. Sekat. Sikat. Oke. Kita sudah membaca ayatnya, kita sudah memahami maknanya, artinya. Sekarang saya akan berikan lembar tugas kelompok. Nah, saya berikan waktu. Oke. Silakan. Oke, saya berikan waktu 10 menit ya. Ya, oke. 10 menit ya, silakan membuat mind mappingnya. Boleh bentuknya itu ya sama-sama, bentuknya grafik, gambar atau yang lainnya boleh. Nanti setelah itu kita akan presentasikan. Ya, silakan dikerjakan. Kancil dulu ya. Oke, sudah selesai.
Ya. Oke, dari kelompok 4. Yuk, silakan berdiri. Rizky ya? Rifki. Oke, silakan Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Kurniawan dari kelompok 4. Seperti yang kita ketahui, pergaulan bebas juga termasuk dari kenakalan remaja, yang dimana semua itu ada penyebabnya, juga ada dampaknya. Faktor penyebabnya yang pertama adanya lemahnya pemahaman iman dalam Islam. Yang kedua, rendahnya pendidikan. Yang ketiga, keadaan keluarga yang memang kurang sehat. Lalu ada dampaknya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siksaan neraka, terjangkit penyakit HIV dan AIDS, lalu malas untuk beribadah. Contoh dari perbuatan kenakalan remaja ini ada pacaran, mabuk-mabukan, tawuran, dan melakukan tindakan kriminal. Lalu ada juga salah satu hikmahnya untuk kita menghindari kenakalan remaja, yaitu terhindar dari perbuatan dosa besar, menciptakan generasi yang baik, bersih, dan suci lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tangan. Ya, ya. Anak-anak semuanya tadi sama berkaitan dengan pergaulan bebas itu termasuk daripada kenakalan remaja ya. Betul, terus tadi disampaikan juga ya dampaknya ketika terjerumus kepada pergaulan bebas dan mendekati zina, maka Allah itu akan murka, bahkan masuk neraka. Aduh, kalau misalkan Allah udah murka, kira-kira ketika kita berdoa dikabulkan atau enggak? Tidak. Nah, makanya betul, saya setuju dengan tadi yang disampaikan. Ya, kita harus menjaga diri kita dari pergaulan bebas dan hal-hal yang menjadikan Allah itu murka kepada kita. Oke, bagus. Terima kasih untuk kelompok 4 ya untuk presentasinya tadi dari Rifki. Oke, baik. Selanjutnya dari kelompok 2. Ya, silakan. Oh, kelompok 3. Oke, silakan ya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safari. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kita tentang pergaulan bebas. Yang pertama, pengertian dari pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan agama seperti seks bebas, narkoba, dan mabuk. Nah, contoh-contoh pergaulan bebas itu tadi yang saya sebutkan, free sex, memakai narkoba, minum minuman keras, dan living together. Faktor penyebab pergaulan bebas itu ada gaya hidup atau lifestyle. Biasanya Gen Z itu fear of missing out karena mereka ngikutin model pakaian terbuka gitu, Pak. Terus juga ada keadaan keluarga yang tidak stabil sama lemahnya pemahaman iman dalam Islam. Dampaknya itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, malas untuk beribadah, dan terjangkit penyakit HIV dan AIDS. Juga dikucilkan dan dijauhi masyarakat. Solusi dari agar menghindari pergaulan bebas adalah mempertahankan pengembangan diri, juga menjaga pergaulan, mengisi waktu luang dengan aktivitas yang positif. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, boleh dikasih lihat mind mappingnya? Oke, ya, baik. Terima kasih. Nah, itu juga ya sudah lebih lengkap tadi, lebih dilengkapi juga dari mulai tadi pengertiannya, dampaknya, terus juga faktor-faktornya, ya, sampai tadi akibatnya sama dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin bisa jadi dikucilkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena dia mempunyai aib, ya, dan dia mempunyai hal-hal yang memang kurang disukai oleh
masyarakat pada umumnya. Sehingga mungkin kita pun nih ketika kita melihat ada yang bergaulan bebas, yang sering mabuk-mabukan, yang sering berjudi, narkoba, kira-kira kita mau nggak bergaul dengan yang seperti itu? Nggak mau, khawatirnya nanti kita tertular seperti itu ya. Yang senang dengan tawuran itu termasuk kenakalan remaja juga ya. Saya yakin kita yang ada di sini pasti kita nggak mau terjerumus kepada hal-hal yang seperti itu. Masih semangat semua? Coba saya cek semangatnya sekali lagi. Selamat pagi Syahid. Oke, gimana aktivitas pembelajaran kita hari ini? Kira-kira pelajaran kita hari ini bermakna atau tidak? Bermakna ya. Kita sadar nggak bahwa pelajaran pendidikan agama Islam atau tentang kenakalan remaja ini perlu untuk dipelajari, sadar atau tidak? Sadar. Nah, maka untuk menutup kita coba refleksi yuk sedikit anak-anak semuanya. Kita refleksikan apakah remaja saat ini sudah sesuai dengan yang dianjurkan di dalam ajaran agama Islam. Menurut kalian sudah sesuai atau belum? Belum. Kenapa ya belum? Karena Masih banyak yang berpacaran, Pak. Nah, masih banyak yang berpacaran, masih banyak orang-orang mungkin yang masih mendekati zina. Ya, masih ada juga yang mungkin masuk ke dalam ranah-ranah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Berarti kita katakan untuk yang pertama ini mungkin belum sempurna. Ya, berharap yang ada di sini bisa menjadi contoh yang baik untuk masyarakat di luar. Seperti itu. Coba kita refleksikan yang kedua anak-anak. Menakut-nakuti merupakan cara agar manusia terhindar dari perbuatan mendekati zina. Kira-kira nih ketika ada orang yang mungkin berbuat zina atau baru mau mendekati, terus kita takut-takutin, gak boleh, masuk neraka lu nanti, dibenci sama Allah. Nah, kira-kira dengan hal seperti itu kalian setuju nggak sih? Setuju. Kenapa setuju? Coba nih kamu, kenapa setuju? Karena menurut saya dalam kayak gitu bisa mengingatkan orang lain untuk tidak berbuat zina. Betul. Nice, betul, setuju. Bisa merubah seseorang, bisa mengingatkan. Jadi cara kita mengingatkan orang lain itu mungkin bisa dengan cara yang baik, bisa ya dengan cara dikasih tahu. Tapi terkadang kita juga perlu menakut-nakuti bukan untuk hal yang negatif, tapi tujuannya agar dia tidak mau untuk melakukan dosa tersebut. Seperti itu. Jadi ketika ada yang menakut-nakuti, setuju atau tidak? Setuju ya, nggak masalah. Yang penting tujuannya baik. Yang terakhir, anak-anak saya mau nanya, seks menjadi kesenangan yang terjadi saat ini di lingkungan kalian, lingkungan remaja maksudnya ya. Iya nggak sih? Setuju nggak sih? Setuju, setuju ya. Setuju. Kenapa setuju? Mungkin dibuktikan tadi dari awal ada beberapa kasus yang berkaitan dengan kenakalan remaja ya. Oke, ya baik anak-anak semuanya, demikian refleksi kita hari ini. Oke, tadi refleksinya sudah. Pembelajaran kita alhamdulillah hari ini sudah selesai. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan coba lanjutkan dengan ayat berikutnya yang membahas terkait dengan hukuman atau dampak ketika ada orang yang berbuat zina, maka hukumannya itu apa sih? Nah, itu nanti akan kita laksanakan atau akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini saya kira sudah cukup. Terima kasih untuk semangat belajarnya. Tetap semangat untuk menuntut ilmu, tetap semangat untuk belajar. Ingat, orang yang sukses adalah orang yang mau belajar dari usia mudanya. Jadi nggak harus nunggu dewasa baru dia sadar untuk berusaha belajar, tapi dia belajar dari sejak kecil mungkin. Ya, seperti itu. Semangat semua untuk belajar. Semangat. Oke, baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Untuk ketua kelas silakan kembali dipimpin untuk berdoa. Bersiap. Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran KAI pada hari ini, baiknya kita berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai.
memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk tugasnya nanti silakan dikumpulkan ke ketua kelas. Nanti silakan diberikan ke saya. Oke, terima kasih untuk hari ini.